Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Hizbah Muhammad Abro dan Royhan Ahwan, ingin menyampaikan terkait hasil analisis kami terhadap materi fikih di SMP Muhammadiyah kelas 8 semester 1. Dan yang kami pilih sebagai materi untuk dianalisis kali ini adalah sujud dan bab 3 dan bab 4. Dan hasil analisis ini meliputi analisis dari pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta institusi. Dalam hal ini adalah institusi Muhammadiyah. Selanjutnya adalah kesesuaian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang tercantum pada materi tersebut. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan tingkat kematangan, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan butir evaluasi yang terdapat pada itu. Apakah akhirnya materi yang terdapat dalam buku sudah mampu membahas secara komprehensif dan mampu menyampaikan dan pelajaran yang diharapkan mampu tersampaikan serta diterapkan bagi siswa kelas 8. Langsung saja, karena itu yang perlu kita bahas sekarang adalah apa sebenarnya visi, misi, serta tujuan pendidikan nasional dan Muhammadiyah. Nah, visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Jika kita ingin melihat visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, kita mampu melihat di bagian penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang itu mengatur tentang Sisdiknas, dan di sana terdapat visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin ada gangguan sedikit di mikrofon saya, jadi agak kurang enak didengar ininya, ada suara-suara kresek-kresek gitu. Begitu juga ada kipas angin. Ya. Kita lanjutkan. Apa sih visi misi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Nah, visi pendidikan nasional ya, pendidikan yang punya visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Nah, itulah visi dari pendidikan nasional. Ini adalah misi pendidikan nasional. Terdapat 5 poin, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Mengupayakan perluasan, membantu dan memfasilitasi, meningkatkan kesiapan, meningkatkan keprofesionalitas dan akuntabilitas, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan. Nah, jadi visi tadi, bagaimana caranya kita mampu mencapainya? Ya, harus ada misi yang menopang itu sehingga visi mampu tercapai. Ini adalah tujuan untuk apa diselenggarakannya pendidikan di Indonesia. Pendidikan berfungsi, karena itu fungsinya kan berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karena itu, inilah yang dinamakan tujuan pendidikan nasional. Lanjut tentang visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi pendidikan Muhammadiyah ialah berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang berbasis al-Islam, kemuhamadiyahan holistik, integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Ya, ditopang oleh misinya menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang unggul dan berkemajuan, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang holistik. Nah, tadi sebagaimana yang ini
dia bagaimana berupa poin-poin sehingga visi itu tercapai. Selanjutnya, tujuan pendidikan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah 1. Terciptanya transformasi perubahan. Transformasi yang dimaksud adalah perubahan cepat ke arah kemajuan tata sekolah, madrasah, dan pondok pesantren Muhammadiyah pada semua jenjang yang dilakukan secara baik, maju, personal, dan modern. Berkembangnya sistem gerakan dan tata sekolah, madrasah, dan pondok pesantren Muhammadiyah yang berkualitas sama bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam sebenarnya. Berkembangnya peran strategis sekolah, madrasah, dan pondok pesantren Muhammadiyah secara kualitatif dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. Lanjut ke nah, ini poin yang pertama, sesuai materi dengan tujuan Sisdiknas dan tujuan ini saya persingkat, tujuan maksudnya visi, misi, dan tujuan Sisdiknas dan pendidikan Muhammadiyah. Secara garis besar, materi yang sudah tercantum dalam buku paket yang dibagikan, yang menjadi bahan ajar untuk para murid dan siswa SMP kelas 8 SMP Muhammadiyah dan basis kurikulum Ismuba, secara garis besar sudah mampu mencakup, sudah mampu membantu mendorong penyelenggara pendidikan akhirnya mampu terwujudkan visi dan misinya, karena berdasarnya materi merupakan materi yang bersifat sunnah untuk membuktikan wujud penghambaan kepada Allah, dan di sisi lain terdapat berbagai hikmah yang salah satunya bahwa manusia itu tidak pantas untuk sombong dan angkuh. Dan dengan materi sujud ini, oleh karena itu dengan adanya materi sujud ini, dia mampu untuk mencapai poin-poin dari misi sehingga dia mampu mengupayakan terwujudnya misi, dan dia sesuai, tidak bertentangan. Lanjut ke kesesuaian dengan KD, KI, dan indikator. Jika kita memperhatikan isi materi yang terdapat pada buku ini, pada dasarnya pembahasan pada buku ini sudah cukup jelas. Bahas sujud secara komprehensif, baik dari nakli, jenis pengertian, dan tata cara pelaksanaan, dan semua itu dibahas secara sederhana, namun padat dan jelas. Tapi masih terdapat beberapa kekurangan di mana materi belum mampu untuk membantu peserta didik dalam mencapai indikator KD dan KI. Pada dasarnya indikator KD dan KI itu adalah tujuan akhir bagaimana sampai, kan ini materi ini adalah materi ubudiyah amaliyah. Jadi sampai dia mampu menghayati sujud itu. Akan tetapi menurut kelompok kami, sesuai analisis kami, materi yang tercantum dalam buku tersebut belum mampu menghadirkan bagaimana membentuk siswa yang mempelajari hal ini. Jika hanya berbasis dengan bahan ajar itu, akan menghayati materi tersebut. Nah, dan di sini disebabkan oleh kurangnya pertanyaan-pertanyaan filosofis seputar mengapa, sehingga upaya untuk menemukan hikmah atau biasa kita sebut sebagai kebijaksanaan dalam memahami materi yang dibahas pada buku ini tidak tercapai, dan akhirnya proses penghayatan materi belum mampu tercapai dikarenakan belum terdapat pertanyaan-pertanyaan filosofis. Yang dimaksud akhirnya kurangnya pertanyaan pernyataan secara filosofis, kan filosofis itu upaya untuk mencari wisdom. Kalau dalam ini bahasa Islamnya hikmah. Nah, orang itu akan sadar ketika ia tahu apa hikmahnya dan dia mampu menghayati itu setelah itu. Nah, upaya untuk mengorek hal itu ya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan mengapa, bukan hanya pertanyaan apa dan bagaimana. Nah, jika kita lihat di buku itu hanya menghadirkan apa dari naklinya. Akan tetapi kenapa akhirnya kita perlu untuk bersujud, tidak di breakdown secara mendalam sehingga
indikator KD dan KI menurut saya belum mampu tercapai jika kita hanya merujuk pada bahan ajar itu, dan ini dibutuhkan jika memang itu tidak mampu dirubah, maka sang guru harus mampu mengajar dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita tidak mengatakan ini pertanyaan filosofis kepada siswa, kan, tapi ini sebagai pemahaman kita sebagai seorang guru agar nanti kita mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan mengapa yang bahasanya lebih rendah tapi pemaknaannya lebih dalam, sehingga ada penghayatan. Nah, kesesuaian materi dengan tingkat kematangan dan usia peserta didik. Di sebelumnya tadi mungkin nanti tentang KI, KD, dan indikator bisa saya bagikan makalahnya buat teman-teman. Soalnya agak terlalu banyak slide-nya sehingga nanti menyulitkan teman-teman. Nanti silakan teman-teman baca aja makalahnya. Selanjutnya adalah kesesuaian materi dengan tingkat kematangan dan usia peserta didik. Nah, jika kita lihat dari jurnal yang saya dapatkan, masa remaja awal, nah, anak-anak SMP, notabene mereka baru-baru memasuki masa pubertas. Nah, oleh karena itu mereka disebut sebagai masa remaja awal. Nah, biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan ciri-ciri tidak stabil keadaannya, lebih emosional, selanjutnya dia mempunyai banyak masalah ya, hal-hal yang lain. Nakalnya kan kebanyakan dimulai dari SMP, puncaknya SMA, pas perkuliahan udah mulai berkurang dan memikirkan masa depan. Masa yang kritis, mulai tertarik pada lawan jenis, munculnya rasa kurang percaya diri, kayak minder-minder, malu-malu gitu. Yang dulunya di SD-nya dia aktif, tiba-tiba pas sudah masuk masa pubertas jadi lebih malu-malu. Dan yang terakhir, suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berhayal, dan suka menyendiri. Nah, ini secara perkembangan, secara psikologis masa remaja awal. Nah, jika kita lihat tabelnya begini. Jadi yang sebelumnya dia dari anak-anak menuju masa remaja awal ini, sebelumnya dia jadi dari arah menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final. Nah, jadi dia pengen apa, misalkan contoh, apa itu fikih, dan dia sudah ada jawabannya. Nah, makanya begitu jika di SD, jadi ada pertanyaan, ada jawaban, pertanyaan, jawaban, jadi lebih ke penghafalan. Nah, akan tapi ketika dia masuk menuju ke arah remaja awal, dia butuh penjelasan tentang fakta dan teori. Makanya sering bertanya, apa buktinya? Habis itu bukan teori secara makalah atau artikel, tapi setidaknya ada penjelasan lebih mendalam. Nah, akhirnya yang dulu SD menerima kebenaran dari sumber otoritas. Jadi guruku kan ngomong ini. Nah, kalau SD kan dulu itu. Nah, tapi kalau kebanyakan anak-anak SMP masuk remaja awal, jika memang perkembangannya sehat, dia memerlukan bukti sebelum menerima. Nah, soalnya banyak minat atau perhatian. Nah, selanjutnya dia memiliki sedikit minat perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Bersikap subjektif dalam menafsir sesuatu, bersikap objektif menuju bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. Nah, jadi bisa dibilang memang umuran SMP dia mampu menghayati, kembali ke indikator tadi ialah penghayatan. Memang dia mampu untuk menghayati sesuatu, namun butuh kecakapan oleh sang pengajar untuk menghadirkan bukti yang konkret atau enggak teori apapun itu, yang mana mereka lebih paham itu secara mendalam, sehingga mereka menghayati itu dan sadar, bukan hanya tahu dan paham, tapi dia sadar serta akan melakukannya, dan itu dampaknya besar. Lanjut. Nah, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa anak usia 14 tahun, nah kan kelas 8 mereka usianya sekitar 14 tahun. Nah ya,
mampu untuk memahami secara objektif dan perlu membahas serta memahami materi secara filosofis. Akan tapi selain daripada itu, materi yang terdapat dalam buku yang kita bahas pada makalah ini sudah mampu untuk membahas materi secara komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kematangan siswa SMP yang rata-rata berusia 14 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari bukunya itu sudah ada dana nakli, ada eh, ada sedikit cerita di situ untuk diambil hikmahnya, ada ini dan itu. Nah, sehingga nanti dia mampu ini eh, dan itu membahas secara komprehensif materi fikih itu. Karena materi fikih kan terkait dengan hukum. Nah, mengapa hukum ini, mengapa hukum itu. Itu lanjut. Analisis terhadap jenis dan bukti evaluasi. Pengertian evaluasi adalah suatu proses yang sistematis, bersifat komprehensif, yang meliputi pengukuran analisis, interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pendidikan pengajaran. Intinya evaluasi adalah kayak memberikan soal latihan, salah satunya ujian harian, ujian lisan, pokoknya gimana caranya kita mengetahui hasil capaian pembelajaran siswa. Nah, sebagaimana biasa dalam buku paket, setiap akhir dari materi selalu diberikan soal-soal ataupun tugas yang mana dia untuk mengetahui sejauh mana si anak ini memahami materi tersebut. Nah, merujuk pada buku Ismu Pendidikan Fikih, kita mendapati ada dua jenis evaluasi, yakni soal latihan dan tugas individu. Namun, kedua hal ini kami kira belum mampu memastikan bahwa indikator KD dan KI akan tercapai. Nah, yang tadi, yang di awal tadi, yang penjelasan di awal tadi. Nah, jadi akhirnya dia berimbas kepada bukti evaluasinya. Nah, padahal jika kita mau memperbaiki hal itu, nah kita cukup untuk perbaiki di bagian evaluasinya, kan tapi diberi clue gitu, diberi bantuan oleh guru. Nah, mungkin ini aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.